Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita teladan muslimah, wanita yang menawarkan gadis dan janda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaulah binti Hakim. Kaulah binti Hakim As-Sulamiyah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita dan istri sahabat Utsman bin Madhum. Dari perkawinannya dengan Utsman, Kaulah dikaruniai dua orang anak, As-Sa'ib dan Abdurrahman. Di kalangan kaum muslimin Mekah, Kaulah dikenal sebagai perempuan yang fasih berkata-kata dan memiliki kemampuan kesusastraan yang tinggi. Ia juga dikenal memiliki syair-syair yang indah. Suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kediaman dan mengenang hari-harinya yang damai bersama Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah, datanglah Kaulah binti Hakim, istri Utsman bin Madhum, menemui beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyambut kedatangan Kaulah karena ia adalah salah seorang wanita mukmin sejati yang pernah ikut dalam hijrah pertama ke tanah Habasyah bersama Utsman suaminya. Kaulah melangkah mendekati sambil mengumpulkan keberanian sebelum mulai berbicara dengan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Apakah engkau tidak hendak menikah lagi, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Kaulah dari balik alis matanya yang panjang. Dengan nada yang masih memendam kesedihan di dalam hati, beliau menjawab, "Siapakah sesudah Khadijah, wahai Kaulah?" Kaulah menyahut, "Engkau bisa memilih gadis ataukah janda?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah yang gadis?" Kaulah menjawab, "Ia adalah putri dari makhluk Allah yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Setelah sejenak diam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Siapakah yang janda?" Kaulah menjawab, "Ia adalah Saudah binti Jam'ah yang telah beriman kepadamu dan mengikuti agamamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Kaulah, "Pergilah dan bicaralah kepada Saudah." Kaulah segera pergi. Ia terlebih dahulu menghampiri kediaman Abu Bakar dan baru kemudian mendatangi rumah Zam'ah. Tidak lama kemudian, Nabi menikahi Aisyah binti Abu Bakar, juga menikahi Saudah yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 3 tahun atau lebih, baru kemudian berkumpul dengan Aisyah. Selain itu, Kaulah binti Hakim juga dikenal dekat dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang Kaulah datang untuk menanyakan kabar dan bersilaturahmi dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Rasul pun sangat menghormati Kaulah binti Hakim. Bahkan dalam suatu kisah, Kaulah binti Hakim pernah menemui Siti Aisyah untuk menceritakan masalah kehidupan rumah tangganya. Pada saat itu, Kaulah datang dengan kondisi rambut yang acak-acakan dan baju yang tidak terurus. Kaulah terlihat tidak pernah berdandan. Aisyah pun menanyakan alasan Kaulah melakukan hal itu. Hal tersebut, kata Kaulah, tidak lepas dari sikap suaminya. Pada waktu malam, ia senantiasa melaksanakan sholat, manakala pada waktu siang,
ia selalu berpuasa, kata Khawlah. Sikap suaminya tersebut membuat Khawlah seperti tidak diperhatikan. Akhirnya, Aisyah pun menyampaikan masalah Khawlah tersebut kepada Rasulullah SAW. Tidak berapa lama, Rasulullah SAW pun bertemu dengan Utsman bin Mad'un. Pada saat itu, Rasulullah SAW bertanya kepada Utsman mengenai kondisi Khawlah. Utsman pun menjawab, hal itu lantaran dia ingin fokus untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kembali Utsman tentang kewajiban yang harus diberikan seorang suami kepada istri. Utsman pun diminta untuk mencontoh Rasulullah SAW yang tetap memperhatikan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Utsman, sesungguhnya praktek kerahiban itu tidak diwajibkan kepada kita. Apakah kamu tidak menjadikan aku sebagai teladan yang baik? Demi Allah, aku memberi peringatan dan melindungi kamu dengan hukum Allah." Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Hai Utsman, sesungguhnya praktek kerahiban itu tidak diwajibkan kepada kita. Apakah engkau tidak mendapatkan keteladanan dari diriku? Demi Allah, di antara kalian, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling menjaga batasan-batasannya." Selepas mendengar sabda dari Rasulullah SAW tersebut, Utsman pun kembali dan memperhatikan Khawlah, istri dan keluarganya tersebut. Tidak hanya itu, Khawlah pun kembali berdandan dan memakai wangi-wangian serta memiliki penampilan yang baik. Riwayat dari Khawlah dan suaminya ini memberikan hikmah terkait kewajiban dan hak yang harus diberikan seorang suami kepada istri dan keluarganya. Meski di satu sisi, seorang suami juga tidak boleh meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidupnya, Khawlah telah meriwayatkan 15 hadis dari Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang paling populer adalah soal amalan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW saat mendatangi sebuah tempat. Hadis tersebut berbunyi, "Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hazaz dari Ar-Rabi bin Malik dari Khawlah binti Hakim. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat, kemudian dia berkata, A'udzu bikalimatillahi tammah kulliha min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah dari keburukan yang Dia ciptakan, maka tidak akan diganggu sesuatu pun hingga Ia pergi darinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 25.873. Wallahu a'lam bishawab.